Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas biografi lengkap Habib Umar bin Hafiz. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz yang dilahirkan pada hari Senin 27 Mei 1963 Masehi adalah seorang ulama dunia era modern. Habib Umar kini tinggal di Tarim, Yaman, di mana beliau mengawasi perkembangan di Darul Mustafa dan berbagai sekolah lain yang telah dibangun di bawah manajemennya. Dia terlahir di Tarim, Hadramaut, salah satu kota tertua di Yaman. Beliau adalah Al-Habib Umar, putra dari Muhammad, putra dari Salim, putra dari Hafid, putra dari Abdullah, putra dari Abu Bakar, putra dari Aidrus, putra dari Al-Husain, putra dari As-Syekh Abu Bakar, putra dari Salim, putra dari Abdullah, putra dari Abdul Rahman, putra dari Abdullah, putra dari As-Syekh Abdurrahman As-Saqqaf, putra dari Muhammad Maula Al-Dawela, putra dari Ali, putra dari Alawi, putra dari Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad, putra dari Ali, putra dari Muhammad Sahib Al-Mirbad, putra dari Ali Qolik Qasam, putra dari Alawi, putra dari Muhammad, putra dari Alawi, putra dari Ubaidillah, putra dari Al-Imam Muhajir Tu Allah Ahmad, putra dari Isa, putra dari Muhammad, putra dari Ali Al-Uraidi, putra dari Ja'far As-Shadiq, putra dari Muhammad Bakir, putra dari Ali Zainal Abidin, putra dari Husain sang cucu laki-laki, putra dari pasangan Ali, putra dari Abu Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putra dari Rasulullah SAW. Beliau telah mampu menghafal Al-Quran pada usia yang sangat muda dan juga menghafal berbagai teks inti dalam fikih, hadis, bahasa Arab, dan berbagai ilmu-ilmu keagamaan yang membuatnya termasuk dalam lingkungan keilmuan yang dipegang teguh oleh beliau. Banyak ulama-ulama tradisional seperti Muhammad bin Alawi bin Syihab dan Asy-Syaikh Fadl Bafadl serta para ulama lain yang mengajar di Ribat Tarim. Beliau pun mempelajari berbagai ilmu termasuk ilmu-ilmu spiritual keagamaan dari ayahnya yang meninggal syahid, Al-Habib Muhammad bin Salim, yang darinya didapatkan cinta dan perhatiannya yang mendalam pada dakwah dan bimbingan atau tuntunan keagamaan dengan cara Allah SWT. Ayahnya begitu memperhatikan sang Umar kecil yang selalu berada di sisi ayahnya di lingkungan ilmu dan zikir. Akan tetapi secara tragis ketika Al-Habib Umar sedang menemani ayahnya untuk salat Jumat, ayahnya diculik oleh golongan komunis dan sang Umar kecil sendirian pulang ke rumahnya dengan masih membawa sal milik ayahnya. Dan sejak saat itu ayahnya tidak pernah terlihat lagi. Ini menyebabkan Umar muda menganggap bahwa tanggung jawab untuk meneruskan pekerjaan yang dilakukan ayahnya dalam bidang dakwah sama seperti seakan-akan sal sang ayah menjadi bendera yang diberikan padanya di masa kecil sebelum ia mati syahid. Sejak saat itu dengan sang bendera dikibarkannya tinggi-tinggi, ia memulai secara bersemangat perjalanan penuh perjuangan mengumpulkan orang-orang, membentuk majelis-majelis dan dakwah. Perjuangan dan usahanya yang keras demi melanjutkan pekerjaan ayahnya mulai membuahkan hasil. Kelas-kelas mulai dibuka bagi anak muda maupun orang tua di masjid-masjid setempat, di mana ditawarkan berbagai kesempatan untuk menghafal Al-Quran dan untuk belajar ilmu-ilmu tradisional. Dia sesungguhnya telah benar-benar memahami kitab suci sehingga dia telah diberikan sesuatu yang khusus dari Allah meskipun usianya masih muda. Namun demikian, hal ini mulai mengakibatkan kekhawatiran akan keselamatannya dan akhirnya diputuskan untuk mengirimnya ke kota Al-Baita yang terletak di tempat yang disebut Yaman Utara, yang menjadikannya jauh dari jangkauan mereka yang ingin mencelakai sang sayyid muda. Di sana dimulai babak penting baru dalam perkembangannya. Masuk sekolah Ribat di Al-Baita, dia mulai belajar ilmu-ilmu tradisional di bawah bimbingan ahli dari Yang Mulia Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Semoga Allah mengampuninya, dan juga di bawah bimbingan ulama mazhab Syafi'i Al-Habib Zain bin Sumaid. Semoga Allah melindunginya. Janjinya terpenuhi ketika akhirnya dia ditunjuk sebagai seorang guru tak lama sesudahnya. Dia juga terus melanjutkan perjuangannya yang melelahkan dalam bidang dakwah. Kali ini tempatnya adalah Al-Baita dan kota-kota serta desa-desa di sekitarnya. Tiada satupun yang terlewat dalam usahanya untuk mengenalkan kembali cinta kasih Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam hati sanubari mereka semua. Kelas-kelas dan majelis didirikan, pengajaran dimulai, dan orang-orang dibimbing. Usahanya yang demikian gigih menyebabkan
kekurangan tidur, dan istirahat mulai menunjukkan hasil yang besar bagi mereka yang tersentuh dengan ajarannya, terutama para pemuda yang sebelumnya telah terjerumus dalam kehidupan yang kosong dan dangkal, namun kini telah mengalami perubahan mendalam hingga mereka sadar bahwa hidup memiliki tujuan. Mereka bangga dengan identitas baru mereka sebagai orang Muslim, mengenakan serban selendang Islam, dan mulai memusatkan perhatian mereka untuk meraih sifat-sifat luhur dan mulia dari Sang Rasul pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama setelah itu, dia melakukan perjalanan melelahkan demi melakukan ibadah haji di Mekah dan untuk mengunjungi makam Rasulullah SAW di Madinah. Dalam perjalanannya ke Hijaz, dia diberkahi kesempatan untuk mempelajari beberapa kitab dari para ulama terkenal di sana, terutama dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asy-Syaqqaf, yang menyaksikan bahwa di dalam diri Umar muda terdapat semangat pemuda yang penuh cinta kepada Allah dan Rasulnya SAW, dan sungguh-sungguh tenggelam dalam penyebaran ilmu dan keadilan terhadap sesama umat manusia, sehingga ia dicintai Al-Habib Abdul Qadir, salah seorang gurunya. Begitu pula dia diberkahi untuk menerima ilmu dan bimbingan dari kedua pilar keadilan di Hijaz, yakni Al-Habib Ahmad Mansur Al-Haddad dan Al-Habib Atas Al-Habasyi. Awal dikenal dunia, namun kepopuleran dan ketenaran yang besar ini tidak sedikit pun mengurangi usaha pengajarannya. Bahkan sebaliknya, ini menjadikannya mendapat sumber tambahan di mana tujuan-tujuan mulia lainnya dapat dipertahankan. Tiada waktu yang terbuang sia-sia. Setiap saat dipenuhi dengan mengingat Allah dalam berbagai situasi dan lokasi yang berbeda. Perhatiannya yang mendalam terhadap pembangunan keimanan, terutama pada mereka yang telah menjadi salah satu perilaku yang paling terlihat jelas, sehingga membuat namanya tersebar luas bahkan hingga ke seluruh dunia baru. Negara Oman akan menjadi fase berikutnya dalam pergerakan menuju pembaruan abad ke-15. Setelah menyambut baik undangan dari sekelompok muslim yang memiliki hasrat dan keinginan menggebu untuk menerima manfaat dari ajarannya, dia meninggalkan tanah kelahirannya dan tidak kembali hingga beberapa tahun kemudian. Bibit-bibit pengajaran dan kemuliaan juga ditanamkan di kota Shir di Yaman Timur, kota pertama yang disinggahinya ketika kembali ke Hadramaut, Yaman. Di sana ajaran-ajaran dia mulai tertanam dan diabadikan dengan pembangunan Ribat Al-Mustafa. Ini merupakan titik balik utama dan dapat memberi tanda lebih dari satu jalan dalam hal melengkapi aspek teoretis dari usaha ini dan menciptakan bukti konkret yang dapat mewakili pengajaran-pengajaran dalam masa depan. Kepulangannya ke Tarim menjadi tanda sebuah perubahan mendasar dari tahun-tahun yang dia habiskan untuk belajar, mengajar, membangun mental agamis orang-orang di sekelilingnya, menyebarkan seruan dan menyerukan yang benar serta melarang yang salah. Pada tahun 1993 Masehi, sekitar 1414, Al-Habib Umar mengabadikan ajaran-ajarannya dengan membangun Darul Mustafa atau Pondok Pesantren Darul Mustafa. Pesantren ini didirikan dengan banyak tujuan. Dalam waktu yang dapat dikatakan demikian singkat, penduduk Tarim akan menyaksikan berkumpulnya